Meski ada luka di hati, aku rela tak apa-apa. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sasadara Andaru. Hari ini, saya akan menceritakan dongeng yang cukup terkenal di Jawa Barat, yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kutatanggahan. Raja Kutatanggahan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Sayang, mereka belum dikaruniai keturunan, sehingga mereka selalu merasa kesepian. Hal ini juga membuat rakyat Kutatanggahan khawatir, karena siapa yang akan menggantikan Prabu dan Ratu kelak. Akhirnya, raja memutuskan untuk bersemedi. Dia pun pergi ke goa, dia pun pergi ke gunung, dan menemukan sebuah gua. Di sanalah dia bersemedi, berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai keturunan. Setelah berhari-hari berdoa, tiba-tiba terdengar suara gaib. Benarkah kau menginginkan keturunan Prabu Suwartalaya? Kata suara gaib. Ya, saya ingin sekali memiliki keturunan, jawab Prabu Suwartalaya. Baiklah, doamu akan terkabul. Sekarang pulanglah, kata suara gaib tersebut. Maka Prabu pun pulang dengan gembira. Benar saja, seminggu kemudian Ratu mengandung, semua bersukacita. Terlebih lagi, setelah 9 bulan, Ratu melahirkan putri yang sangat cantik. Dia diberi nama Putri Gilang Rukmini. Ternyata raja akan mengadakan pesta atas kelahiran putri mereka. Putri Gilang Rukmini pun menjadi putri kesayangan rakyat Kutatanggahan. Bertahun-tahun telah berlalu. Putri pun tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Sayang, putri sangat manja dan berperangai tidak baik. Mungkin karena Prabu dan Ratu terlalu memanjakannya. Maklumlah, anak semata wayang. Apapun yang diminta oleh putri pasti segera dituruti. Jika tidak, putri akan marah dan bertindak kasar. Walaupun begitu, rakyat Kutatanggahan tetap mencintainya. Mereka berharap perangai putri akan berubah dengan sendirinya. Seminggu lagi, putri akan berusia 17 tahun. Raja akan mengadakan pesta syukuran di istana. Ternyata raja juga akan menghadiahkan putrinya sebuah kalung yang sangat indah. Kalung itu terbuat dari emas dan ditaburi batu-batu permata yang beraneka warna. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rakyat berduyun-duyun datang ke istana tempat pesta ulang tahun Putri Gilang Rukmini diadakan. Rakyat bersorak-sorai saat Prabu dan Ratu menaiki panggung. Terlebih lagi ketika Putri Gilang Rukmini keluar dari istana dan melambaikan tangannya.
Rakyat pun bahagia melihat putri yang cantik jelita. Pesta pun berlangsung dengan meriah. Kini tiba saatnya untuk mereka memberikan hadiah mereka. Terimalah persembahan dari hamba duhai Tuan Putri yang cantik, kata seorang nenek seraya memberikan hadiah. Apa? Ih, aku tak suka, jawab Putri Gilang Rukmini. Kemudian datanglah seorang kakek tua sambil memberikan hadiah. Kakek itu berkata, semoga Tuan Putri bahagia dan panjang umur. Silakan dibuka hadiahnya. Putri Gilang Rukmini memandang hadiah itu sejenak. Ya ampun, ini menjijikan, jawab Putri Gilang Rukmini. Satu persatu hadiah rakyat ditolaknya. Hal ini membuat raja dan ratu gundah. Sampai akhirnya raja pun memberikan kotak berisi kalung kepada Putri Gilang Rukmini. Raja pun membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kalung yang sangat indah. Lalu diberikanlah kepada putrinya. Putri Gilang Rukmini pun memandang sejenak kalung itu dengan kening berkerut. Raja pun melihat sejenak, melihat putrinya. Ayo kenakan nak, itu tanda cinta dari ayah dan ibu, kata Prabu Suartalaya. Iya nak, ayo kenakan, itu indah bukan? Kata Ratu Purbamana. Bagus apanya? Kalung ini warnanya norak, kampungan, aku tak mau memakainya, jawab Putri Gilang Rukmini. Dia membanting kalung itu ke lantai hingga hancur. Prabu, ratu, dan rakyat Kuta Tangguhan hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian itu. Lalu tangis Ratu Purbamana pun pecah karena melihat putrinya. Rakyat pun ikut sedih dan menangis. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membasahi istana. Terus-menerus mereka menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba dari dalam tanah keluarlah air yang sangat deras. Makin lama makin banyak, yang membuat kerajaan Kuta Tanggahan pun tenggelam dan terciptalah danau yang sangat indah. Kini danau itu masih bisa kita temui di daerah Puncak, Jawa Barat. Karena jika hari cerah, danaunya akan memantulkan cahaya matahari hingga tampak berwarna-warni. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh manja dan sombong, karena itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Kita juga hendaknya menghormati orang lain, terutama orang tua kita sendiri. Terima kasih telah mendengar cerita saya. Cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.